Dengan senang hati dan dengan sukacita kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada. Malam hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan Malam Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Kami berharap Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tetap dalam keadaan sukacita, walaupun kami tahu bahwa sesungguhnya banyak hal-hal yang terkadang membuat kita merasa tertekan karena pergumulan-pergumulan, hingga terkadang itu menghilangkan sukacita. Tetapi di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, selalu ada sukacita yang sempurna dari Tuhan. Banyak hal yang terkadang membuat kita shock, bahkan hal itu membuat kita seperti orang yang amnesia, lupa bahwa sesungguhnya Tuhan tetap berada bersama dengan kita. Malam hari ini kita akan merenungkan firman terkait dengan tema seperti itu, amnesia rohani. Sebelum itu mari kita datang kepada Tuhan dan kita bersama-sama memohon pertolongan. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih, sungguh dahsyat Engkau, Allah yang kuasa, pemilik kehidupan ini, Allah yang tidak pernah tertidur, berkarya, memberikan yang terbaik bersama dengan kami, menolong kami, menyertai kami. Banyak hal tak kami paham, banyak hal yang tidak kami mengerti, dan banyak hal yang bisa membuat kami syok dalam hidup ini, sehingga iman kami terguncang, dan bahkan karena persoalan-persoalan kami biasa melupakan-Mu Tuhan. Tuntun kami selalu. Malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkenanlah Tuhan mengampuni kami, melayakkan kami, dan tegurlah kami dengan kasih-Mu yang lemah lembut. Liwat firman-Mu kami siap mendengarkan dan diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Dalam perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau Anak Allah." Amin firman Tuhan. Kita renungkan tema firman Tuhan malam hari ini,
amnesia rohani. Amnesia Bapak Ibu Saudara-saudara secara fisik adalah gangguan terkait dengan ingatan kita. Bahwa ketika kita amnesia, biasanya kita kehilangan ingatan. Memori di kepala kita sepertinya sedang terganggu. Itu disebabkan oleh berbagai macam persoalan. Dan itu terkait dengan kerja otak kita. Kita bisa saja ketika kita amnesia, kita bisa lupa diri kita sendiri. Seorang yang amnesia bisa lupa siapa namanya. Seorang yang amnesia bisa lupa siapa istrinya, siapa anak-anaknya. Bahkan dirinya sendiri pun dia lupa. Orang-orang di sekitarnya bagaikan orang amnesia itu bagaikan komputer yang rusak harddisknya ya, mungkin seperti itu. Error berat. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian kalau secara fisik kita amnesia. Lalu bagaimana secara rohani? Bagaimana ketika iman kita mengalami yang namanya amnesia? Bagaimana kehidupan rohani kita? Bagaimana kehidupan iman kita? Nah, ternyata murid-murid dalam teks bacaan kita rasa-rasanya sepertinya mengalami amnesia rohani. Rohaninya sedang terganggu. Kehidupan iman mereka sedang terganggu, mengalami amnesia. Apa yang menyebabkan mereka amnesia secara iman, amnesia secara rohani? Di mana mereka sepertinya kehilangan iman, di mana mereka lupa bahwa Tuhan hadir, lupa bahwa Tuhan yang menyuruh mereka menyeberang, lupa bahwa Tuhan akan menyertai mereka dalam suka dan duka, lupa bahwa Tuhan akan menyertai mereka dalam perjalanan menuju ke seberang sana, lupa bahwa mereka tak akan kenapa-kenapa, lupa bahwa dalam tangan Tuhan mereka akan baik-baik saja. Bahkan lupa juga apa-apa yang sudah Tuhan perlihatkan, apa-apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada mereka. Lupa bahwa Tuhan itu berkuasa, lupa bahwa Tuhan itu maha kuasa, lupa bahwa Tuhan itu sanggup, lupa bahwa Tuhan sudah membuat mujizat yang begitu sangat banyak. Dan baru saja ada 5.000 orang diberi makan. Bukankah Tuhan itu hebat? Bukankah Tuhan itu bisa melakukan sesuatu yang tak sanggup dilakukan oleh manusia? Bukankah Tuhan bisa melakukan sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang ajaib? Tuhan pasti bisa. Tetapi mereka lupa, mereka sedang amnesia. Iman mereka mengalami amnesia, rohani mereka mengalami amnesia. Penyebabnya jelas sekali dalam bacaan kita. Mereka dalam ketakutan. Sebentar lagi mereka akan tenggelam dan binasa. Tak terkecuali Petrus juga yang mengalami hal seperti itu. Amnesia sekejap karena angin, karena gelombang yang menderu-deru, karena bahaya yang mengancam. Petrus mengalami amnesia iman. Bahkan karena keadaan itu mereka amnesia bahwa yang hadir itu adalah Tuhan. Murid-murid bayangkan dalam keadaan amnesia mereka, Yesus pun yang hadir
disangka hantu. Menariknya, Bapak Ibu saudara-saudara, hantu disebut di sini. Orang Yahudi berbicara tentang laut, di perairan. Itu sebuah hal yang sangat menakutkan. Ada kuasa-kuasa yang luar biasa di situ. Sangkanya yang hadir inilah penguasa penghulu yang menguasai teritorial perairan itu. Bayangkan Yesus yang hadir disangka hantu. Persoalan, pergumulan, dan goncangan psikis jiwa mereka membuat mereka amnesia bahwa Tuhan hadir. Karena angin sakal itu Bapak Ibu saudara-saudara, itu adalah angin yang luar biasa, mengerikan sekali, mempunyai kekuatan yang bisa memporak-porandakan apapun yang ada di perairan. Angin sakal itu angin yang menghantam gunung, menuju ke perairan, melewati celah-celah gunung dan bersatu berkumpul di situ, sehingga menimbulkan kekuatan angin yang luar biasa. Itu angin sakal. Dan bagi murid-muridnya, jika itu terjadi, kematian ada di depan mata. Dan ternyata ini yang membuat mereka begitu sangat ketakutan, tergoncang, dan akhirnya membuat mereka menjadi murid-murid yang amnesia. Terganggu jiwanya, terganggu psikisnya, terguncang mereka, dan bahkan rohani dan iman mereka mengalami amnesia. Lupa bahwa ada Tuhan, lupa bahwa Tuhan itu berkuasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini hendak menegur kita, mengajar kita bersama bahwa siapapun kita, karena persoalan hidup, goncangan dan badai kehidupan bisa membuat kita terguncang, terhempas, terganggu. Hidup kita menjadi tidak nyaman, psikis kita terganggu, hati kita tidak menentu, dan kita bisa kehilangan iman. Dan bisa saja kita melupakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan juga sekaligus menegur kita, mengingatkan kita bahwa ternyata bagaimanapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah tertidur. Dan bahkan dalam ancaman maut sekalipun, yang paling mengerikan pun, Tuhan tidak membiarkan kita. Tetapi jangan bahwa karena persoalan hidup lalu kita melupakan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan hadir. Dan yakinlah bahwa Dia hadir dalam pergumulan-pergumulan kita, dalam kenyataan-kenyataan hidup yang sulit, sesulit apapun, Dia siap memberikan pertolongan dan kemenangan. Tinggal bagaimana kita melihat dan memegang teguh iman percaya kita. Tuhan Yesus menegur Petrus, "Hai kamu yang kurang percaya." Tuhan sedang mengasihi kita, bahwa jangan imanmu terganggu ketika badai dan persoalan kehidupan menghampirimu, karena sesungguhnya di situ Tuhan hadir hendak memberikan pertolongan. Percayalah kepadanya. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan, kita bersyukur, kita nyanyikan "Bila Topan Keras Melanda Hidupmu". Bila topan keras melanda hidupku,
Kita bersyukur dan bersukacita, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang kekal, Allah yang rahmani dan Allah yang rahimi, Allah yang senantiasa setia mengasihi dan merahmati kami, tidak pernah meninggalkan kami dalam suka dan duka, bahkan dalam kalut pun, dalam persoalan hidup pun, Tuhan selalu setia hadir, mengulurkan tangan, memberikan pertolongan, sehingga hidup kami akan aman, nyaman, dan terjamin di dalam Kristus. Ampukan kami Tuhan, sehingga iman kami tetap dikuatkan, percaya sepenuhnya hanya kepadamu dalam segala kenyataan hidup. Bahkan dalam situasi-situasi sulit juga seperti ini, Tuhan tidak meninggalkan kami. Kuatkan kami hingga kami tetap teguh menjalani hidup ini dalam keyakinan yang penuh bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Kami percaya hidup dan mati kami ada di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan sangat menyayangi, mengasihi kami, termasuk semua jemaat-Mu dalam berbagai macam pergumulan mereka. Tuhan pasti setia menolong mereka, dan yang berada dalam kelemahan tubuh setia memberikan yang terbaik, bahkan kesembuhan. Kami percaya hidup kami akan aman, nyaman, damai di dalam tangan Tuhan. Sertai kami seterusnya, berkati pelayanan kami, berikan semua yang boleh kami lakukan buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Maka tenanglah, hidup dalam badai pun Tuhan tak pernah membiarkan kita. Mari tetap setia percaya kepadanya. Datanglah, minta tolong hanya kepada Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita seterusnya, termasuk malam hari ini. Berkat Tuhan luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Terima kasih buat semua yang boleh kita nikmati. Dan mari kita untuk terus saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain, dan terus menjadi berkat bagi sesama kita. Sampai jumpa, selamat malam, shalom, dan Tuhan memberkati. Amin.